menjaga sikap hati yang benar. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 untuk dibacakan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari 1 Korintus 15 ayat 58 ini dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Ya, berdiri teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam hidup orang percaya, dasar daripada segala sesuatu yang kita lakukan adalah kita lakukan dengan iman. Ya. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan dan untuk Tuhan. Apapun itu yang kita lakukan, maka semuanya harus didasari dengan iman. Karena tanpa iman, apapun yang kita lakukan itu tidak ada campur tangannya Tuhan. Dan kalau tidak ada campur tangannya Tuhan, itu sama dengan halnya kita berjalan sendiri. Nah, dalam 1 Korintus 15 dikatakan, di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah kita tidak sia-sia. Artinya bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu dalam hidup ini didasari dengan iman, maka itu akan menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa. Tidak akan pernah sia-sia. Ketika Bapak Ibu bangun pagi, berdoa dengan iman, bekerja dengan iman, mengerjakan sesuatu dengan iman, maka di sana ada berkat Tuhan yang akan tercurah atas kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan mencoba untuk sama-sama boleh melihat sebuah perbandingan sikap hati yang benar, antara sikap hati yang benar dan sikap hati yang salah. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir itu mereka berjumlah lebih kurang 2 juta orang, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan mereka semua menerima janji yang sama, bahwa mereka akan dituntun oleh Tuhan untuk menuju ke satu tempat yang namanya tanah perjanjian. Dan tanah itu akan menjadi tanah yang mereka diami, akan menjadi tanah yang mereka miliki. Bangsa Israel tidak tahu apakah tanah itu adalah tanah kosong ataukah tanah yang sudah ada penduduknya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa Israel mereka sudah berjalan kurang lebih 40 hari, ya, dan mereka sudah mencapai di perbatasan, dalam arti bahwa sebentar lagi, sesaat lagi mereka sudah masuk di tanah perjanjian. Musa mengirimkan 12 pengintai masing-masing dari satu suku, satu pengintai untuk melihat bagaimana kondisi dan keadaan negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ketika 10 pengintai, ketika 12 pengintai itu kembali, 10 pengintai ini mereka mengatakan hal-hal yang buruk, ya. Mereka mengakui bahwa tanah itu adalah tanah yang baik, tetapi mereka juga menunjukkan hal-hal yang buruk yang menurut mereka. Jadi menurut pengintai itu mereka tidak akan mungkin bisa masuk ke tanah perjanjian. Tetapi itu berbeda dengan Kaleb dan Yusak. Betapa mereka begitu yakin dengan segala rintangan dan tantangan yang ada di sana, bahwa mereka akan masuk dan mendiami dan memiliki tanah itu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata firman yang sama hasilnya tidak sama. Firman yang diterima sama tetapi bekerjanya tidak sama. Dan itu menjadi sebuah gambaran di dalam kehidupan daripada orang yang percaya kepada Tuhan. Hari Minggu ibadahnya sama, mendengar khotbah yang sama, tetapi dampak daripada firman itu ternyata hasilnya tidak sama. Seperti perumpamaan daripada Tuhan, ada biji yang tumbuh di jalan lalu kemudian dipatok dengan burung, lalu kemudian ada benih yang tumbuh di atas batu, tumbuh sebentar, kena panas kemudian mati. Lalu ada benih yang tumbuh di semak-semak duri, dia tumbuh lalu terhimpit dengan semak duri itu, lalu dia tidak bisa berkembang dan akhirnya mati. Tetapi benih yang tumbuh di tanah yang subur itu menjadi tumbuh dan berbuah. Nah, itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita orang percaya, bahwa ketika firman Allah itu diterima, maka firman Allah itu menjadi sesuatu hal yang bertumbuh, sesuatu hal yang mengubah di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau melihat perbedaan sikap hati antara 2 juta orang, kalau boleh saya katakan, berbanding dengan Kaleb dan Yusak. Yang pertama, sikap hati yang salah dari bangsa Israel sehingga mereka gagal. Bilangan 13, 27 sampai 29. Dibacakan Bu, Bilangan 13, 27 sampai 29. Bilangan 13, 27 sampai 29. Ya. Hal yang pertama yang kita lihat di sini adalah bangsa Israel ini dia tidak punya iman untuk berperang. Ya. Tuhan sudah mengatakan kepada Musa ketika hendak membawa bangsa Israel, Tuhan tidak menuntun bangsa Israel itu ke jalan yang paling cepat, tetapi Tuhan bawa mereka ke jalan sedemikian rupa. Artinya jalan itu adalah jalan yang Tuhan izinkan ada rintangan, ada tantangan. Supaya apa? Supaya bangsa itu kalau diberi mudah, ya, dia tidak melupakan Tuhan, tetapi dia selalu berpaut dengan Tuhan. Ada sebuah pembelajaran di mana ketika ada rintangan, ada tantangan di dalam hidup ini, Tuhan mau bangsa Israel itu hidupnya melekat kepada Tuhan. Mereka mempunyai iman bahwa bersama dengan Tuhan mereka bisa mengatasi semuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka diizinkan oleh Tuhan menghadapi tantangan. Dan tantangan itu secara manusiawi tidak bisa mereka taklukkan. Secara manusiawi tidak bisa mereka kalahkan. Dan secara manusiawi mereka selalu berkata, Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Tetapi ulang kali ditunjukkan oleh Tuhan ketika bangsa Israel menghadapi tantangan. Tuhan tunjukkan bagaimana tangan Tuhan yang kuat itu membebaskan mereka.
membebaskan mereka melewati laut Teberau, membebaskan mereka dari kejaran Firaun dan tentara Mesir, memberikan mereka makan dari surga, memberikan mereka air yang keluar dari batu, mengubah air yang pahit menjadi tawar. Semuanya Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel dengan maksud supaya bangsa Israel tahu bahwa Tuhan yang menuntun mereka keluar dari Mesir itu adalah Tuhan di atas segala persoalan. Tuhan yang menuntun mereka keluar dari Mesir adalah Tuhan yang mengatasi segala keadaan. Gak peduli sesulit dan sesukar apapun Tuhan tunjukkan, Tuhan mampu mengatasinya. Dan Tuhan mau itu menjadi sebuah pijakan, menjadi sebuah dasar daripada bangsa Israel untuk percaya. Ya, untuk percaya bahwa di masa yang lalu Tuhan telah menolong mereka, maka pada saat mereka menghadapi tantangan lagi, mereka juga percaya bahwa Tuhan yang sama akan menolong mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 tidak usah dibacakan, dikatakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Jadi imannya orang percaya itu dia beriman bahwa di masa yang lalu Tuhan tolong, hari ini Tuhan juga tolong, hari yang akan datang Tuhan juga pasti tolong. Jadi artinya setiap waktu, setiap saat karena Yesus Kristus tidak pernah berubah, maka pertolongan Tuhan itu akan ada di dalam kehidupannya. Nah, ini yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan daripada orang percaya. Dan orang percaya yang mempunyai iman adalah orang percaya yang berani dan sanggup menghadapi tantangan dan rintangan. Orang percaya yang mempunyai iman adalah orang percaya yang tidak takut dan tidak gentar ketika menghadapi tantangan dan rintangan. Kita melihat di dalam kehidupan daripada Daud ketika hendak melawan Goliat. Daud melihat Goliat bukan melihat Goliat yang besar, tetapi Daud melihat Allah yang lebih besar daripada Goliat. Itu berbeda dengan apa yang dilihat oleh Saul. Saul melihat Goliat tanpa iman. Saul melihat Goliat tanpa kepercayaan kepada Tuhan. Dan Saul melihat Goliat itu adalah musuh yang besar dan itu sesuatu hal yang tidak mungkin dikalahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan selalu menyediakan perkara-perkara yang besar dalam hidup ini. Tuhan selalu menyediakan perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup ini. Dan semuanya itu bisa kita dapat kalau kita berani menghadapi rintangan, kalau kita berani menghadapi tantangan. Ya, orang percaya yang tidak mempunyai iman, dia tidak berani menghadapi tantangan, dia tidak berani menghadapi rintangan. Tetapi orang percaya yang mempunyai iman, dia berani menghadapi tantangan, dia berani menghadapi rintangan. Karena apa? Karena dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hari-hari ini dan hari-hari yang ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Sesuatu hal yang terjadi dalam hidup ini, iblis selalu memfokuskan supaya kita tidak fokus kepada Tuhan tetapi fokus kepada masalah. Iblis selalu membawa kita untuk melihat masalahmu besar, persoalanmu besar, kesulitanmu tidak dapat diatasi. Itu yang dilakukan oleh iblis. Tetapi kita harus berpegang kepada kebenaran firman Allah bahwa Yesusku lebih besar dari persoalanku, Yesusku lebih besar dari masalahku, Yesusku lebih besar daripada kesulitanku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan mengajak murid-murid untuk menuju ke seberang, Tuhan mau murid-murid beriman kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan mengajak, artinya Tuhan sudah memprotek kehidupan daripada murid-murid dan perahu yang mereka tumpangi. Tetapi ketika di tengah-tengah laut badai datang menyerang, ya, Tuhan tertidur. Dan ketika murid-murid hampir tenggelam, mereka membangunkan Yesus dan mereka katakan, Tuhan, kita mau tenggelam. Yang Yesus katakan apa? Hei kamu yang takut dan kurang percaya. Artinya apa? Artinya bahwa
dalam kondisi apapun juga yang ada pada waktu itu, karena ada Yesus sudah memprotek, seharusnya murid-murid percaya bahwa perahu itu akan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Tetapi karena ketidakpercayaan mereka, kekurang percayaan mereka, akhirnya mereka melihat badai itu lebih besar daripada Tuhan yang hidup yang ada bersama-sama dengan mereka. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah iman yang besar untuk kita boleh menikmati janji Tuhan yang besar. Jangan kita dikalahkan fokus kita dengan permasalahan dan persoalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara memegang botol ini 1 menit, maka saudara nggak akan terasa apa-apa. Tapi coba botol ini saudara pegang terus sampai 1 hari 1 malam, lalu kemudian 2 hari, 3 hari, 1 minggu, maka saudara akan melihat botol ini menjadi berat. Artinya ketika kita fokus kepada masalah dan persoalan itu dari hari ke hari, fokus kita kepada masalah dan persoalan, fokus kita kepada persoalan dan masalah, maka masalah dan persoalan itu menjadi besar. Tetapi biarlah masalah dan persoalan itu kita serahkan kepada Tuhan, ya. Iman itu adalah berani menyerahkan apa yang ada pada hidup ini kepada Tuhan. Ketika itu adalah masalah, ketika itu ada persoalan, maka kita serahkan kepada Tuhan dan kita percaya ketika itu ada di tangan Tuhan, Tuhan yang akan menyelesaikannya untuk kita. Yosua ketika menghadapi Yeriko, Yosua nggak berani bertindak apa-apa, karena Yosua tahu bahwa Yeriko itu besar, Yeriko itu tidak mungkin bisa dikalahkan. Yosua dia berdiam diri naik di atas bukit. Dalam hidup kita orang percaya, ketika kita menghadapi tantangan, kesulitan dan kesukaran, cobalah berdiam diri seperti janda Nabi pada zamannya Elisa. Tutup pintu, tutup jendela. Artinya kita tidak mendengarkan apa-apa, kita tidak memasukkan apa-apa dalam pikiran dan hati kita. Kita hanya fokus kepada Tuhan. Cobalah untuk mendengar suara Tuhan, cobalah untuk mendengar pimpinan Tuhan, itu apa yang akan terjadi dengan masalah dan persoalan yang saudara hadapi. Ketika saudara mendapatkan damai sejahteranya Tuhan, pegang itu baik-baik. Artinya apa? Artinya masalah dan persoalan itu akan Tuhan selesaikan. Tetapi ketika Tuhan masih izinkan saudara harus bergumullah sampai masalah dan persoalan itu selesai. Ya. Kadang dalam kehidupan kita terlalu kita berusaha dengan kekuatan sendiri, ya. Kita tidak melibatkan Tuhan, kita tidak mendengarkan suara Tuhan untuk boleh bersama-sama dalam kehidupan kita. Yakinlah, ketika Allah turut campur tangan bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan ini, percayalah bahwa Tuhan selalu akan memberikan hasil yang paling baik dalam hidup kita. Jangan seperti bangsa Israel, mereka tidak berpegang kepada janjinya Tuhan. Tuhan sudah bilang akan membawa mereka mendiami, nggak peduli apapun yang mereka hadapi. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti genapi. Ya, hari ini Tuhan sudah berjanji untuk memberikan kemenangan kepada kita. Percayalah, apapun yang kita hadapi hari ini, kemenangan itu akan menjadi milik kita. Jangan seperti bangsa Israel, dia gagal karena dia tidak mempunyai iman. Kita mau melihat yang berikut di dalam bilangan 14 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Silakan dibacakan Bu, bilangan 14, 7 dan 8. Bilangan 14 ayat 7 dan 8. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Iya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah iman di dalam kehidupan kita?
Ketika kita masih punya iman, artinya kita masih ada harapan untuk boleh dipulihkan oleh Tuhan. Ketika kita masih punya iman, artinya kita masih bisa mengatasi kesulitan dan kesukaran yang kita hadapi. Ketika kita masih punya iman, artinya kita masih punya harapan hari depan lebih baik daripada sekarang. Minggu depan lebih baik daripada minggu-minggu ini. Hari esok lebih baik daripada hari ini ketika kita mempunyai iman. Karena ketika kita beriman, artinya kita percaya Tuhan turut campur tangan bekerja dalam segala sesuatu yang kita kerjakan untuk memberikan hasil yang terbaik dalam hidup kita. Ya, berimanlah terus. Karena hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup bukan karena melihat, tetapi hidup karena percaya. Percaya kepada janji firman Tuhan yang Tuhan pasti genapi. Kita tidak melihat Tuhan, tetapi kita melihat firman-Nya. Kita tidak melihat Tuhan, tetapi kita percaya firman-Nya. Dan ketika kita percaya firman-Nya, kita sama halnya menghadirkan Tuhan dalam hidup ini. Dan ketika Tuhan hadir dalam hidup ini, maka kita akan menerima pemulihannya, akan menerima pertolongannya, akan menerima pembebasannya, akan menerima kesembuhan dan mujizatnya terjadi dalam hidup ini. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.